Fivanians Top 3 kembali hadir menemani kamu di hari ini dengan 3 berita terpopuler setiap harinya. Ayo, belum subscribe juga YouTube channel kita? Cepetan di subscribe dan klik tombol lonceng biar makin update video terbaru dari Viva. Pesawat baru Garuda Indonesia kedapatan membawa komponen motor Harley Davidson dan 2 sepeda Brampton. Pesawat Airbus ini didatangkan dari Prancis dan mendarat di Indonesia pada 17 November lalu. Saat diperiksa, ditemukan 15 kotak berisi komponen Harley Davidson dalam kondisi terurai. Selain itu, terdapat pula 2 sepeda Brampton baru. Menurut pihak Garuda Indonesia, benda-benda itu adalah milik pribadi karyawan mereka. Jika terbukti melakukan penyeludupan, Menteri BUMN Erick Thohir mengancam akan mencopot jajaran direksi Garuda Indonesia. Sepeda lipat Brampton belakangan menjadi tren di kalangan masyarakat Jakarta. Sepeda ini beredar di pasaran dengan harga antara 35 juta hingga 100 juta rupiah. Wah, Pak Erik udah bener nih, kalau terbukti nyelundupin ya mesti dipecat. Enak aja masukin barang ke Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut koruptor di kantor pelayanan pajak sebagai pengkhianat. Menurut Sri, ada 2 kasus ekstrim korupsi yang terjadi di lingkungannya. Pertama, kasus korupsi di lingkup petugas pemeriksaan. Sementara kedua, kasus korupsi yang melibatkan kepala kantor pajak sebagai mafianya. Terkait hal ini, Sri ingin memberi hukuman yang lebih berat dari sekedar pemecatan. Karena ulah satu orang akan menodai citra positif seluruh Kementerian Keuangan. Sejak 2015, Kementerian Keuangan telah menerapkan program wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Dari 350 kantor pelayanan pajak di Indonesia, baru 87 yang mendapat gelar tersebut. Wah, Ibu Sri Mulyani ngamuk. Kira-kira hukuman yang pantas buat mafia pajak apa ya? Tulis kolom komen dong menurut kamu. Gara-gara menyebut Presiden Jokowi tak paham Pancasila, pakar filsafat Rocky Gerung akan dilaporkan ke polisi. Ancaman ini dilontarkan anggota DPR dari fraksi PDIP, yaitu Junimart Girsang. Hal ini bermula dari pernyataan Rocky di acara Indonesia Lawyers Club TV One pada Selasa 3 Desember 2019. Di awal tadi saya katakan, saya tidak Pancasilais. Siapa yang berhak menghukum saya atau mengevaluasi saya? Harus orang yang sudah Pancasilais. Siapa di Indonesia? Nggak ada tuh. Jadi sekali lagi, ya, polisi Pancasila atau presiden juga nggak ngerti Pancasila kan? Dia hafal tapi dia nggak paham. Kalau dia paham dia nggak berutang itu. Kalau dia paham dia nggak naikin BPJS. Kalau dia paham dia nggak melanggar undang-undang lingkungan tuh. Pernyataan ini seketika memancing reaksi Junimart. Dalam pernyataannya, Junimart mengatakan akan melaporkan Rocky ke polisi. Karena Pak Presiden adalah kader dari PD Perjuangan. Melalui forum ini dan atas izin dari pengurus, saya akan melaporkan. Saya nggak bicara kader, saya bicara dia sebagai presiden itu. Bahwa Pak Gerung sudah menghina simbol negara pada malam hari. Makasih. Baik, sekarang Profesor Irman Putrasi. Kapan presiden jadi simbol negara tuh? Presiden tuh dipilih dan bisa dibatalkan. Udah, kalau kita mau diskusi nanti. Kalau mau kita mau... Enggak, saya nggak akan diskusi. Kalau nggak mau diskusi udah diem. Iya, juga nggak ada poin. Ya, Ngapain dia komentar? Ya, dua-dua cukup. Sementara itu, dalam kesempatan sebelumnya, Jokowi sempat menyinggung beragam cara untuk membumikan Pancasila ke generasi muda. Salah satunya dengan nebeng di lagu-lagu milik Didi Kempot. Nggak apa-apa, kita nebeng Didi Kempot nggak apa-apa. Titip sama sad boys sama sad girl nggak apa-apa. Di sahabat ambyar nggak apa-apa. Titipkan satu lirik di pamer bojo nggak apa-apa. Ini media-media memang disukai anak-anak kita. Oh iya, ngomong-ngomong tadi malam debatnya seru juga ya. Kalau menurut kalian pernyataan Bang Rocky menghina presiden gak sih? Oke Vivanians, itu dia Viva Top 3 hari ini. Buat kalian yang belum juga subscribe ke channel kita, cepetan di subscribe dan klik tombol lonceng biar makin update video terbaru dari Viva. Dan buat kamu yang penasaran dengan berita lengkapnya, baca di viva.co.id dan vivanews.com. Dan kamu juga pengen nonton video kita yang lain di flix.id dan video.com. Jangan lupa di follow. So, sampai
sampai jumpa lagi di Viva Top Tour besok. Bye-bye. Sama Dinda ya. Straight down.